Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boy Sandi, saya guru seni budaya kalian. Dalam video ini saya akan menjelaskan tata cara untuk mengikuti ujian praktek seni budaya. Nah, sebelum masuk ke tata cara ujian praktek seni budaya, saya akan memberitahukan syarat-syarat untuk mengikuti ujian praktek seni budaya. Syarat yang pertama adalah kalian harus sudah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, yaitu tugas rumah gadang dan satu lagi tugas lukis. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di mana saya mengecek tugas tersebut? Di katalog yang sudah kalian kumpulkan per kelas. Nah, dalam satu kelas kan sudah mengumpulkan satu katalog. Nah, dari katalog tersebut saya akan melihat yang mana yang karyanya tidak ada, berarti dia tidak berhak untuk mengikuti ujian praktek. Oke. Jika dia tidak mengikuti ujian praktek, otomatis dia tidak akan bisa mendapatkan ijazah. Ya, sebelum kalian mengikuti ujian praktek, pastikan kalian sudah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, yaitu pertama tugas lukis, menggambar alam benda, melukis alam benda. Yang kedua adalah tugas 3 dimensi, yaitu membuat replika rumah gadang. Kemudian syarat yang kedua adalah kalian harus membeli kanvas. Kalian harus membeli kanvas, ukurannya adalah 20 x 30. Jadi ukurannya sama dengan kanvas lukis kalian sebelumnya. Karena sekarang kita pembelajarannya daring, maka dari itu saya membuat kanvasnya lebih kecil saja supaya lebih efisien untuk kalian kerjakan di rumah. Tapi kanvas ini harus kalian beli di fotokopi yang ada di depan MAN, yaitu Alam Grafika. Nah, di belakang kanvas ini ada stempel. Jadi kalian harus membeli kanvas yang ada stempelnya. Nah, untuk ujian praktek kali ini saya meminta kalian untuk menggunakan kanvas yang sama, bahan yang sama, karena sudah kita jalankan melukis. Tugas melukis itu ada yang kanvasnya besar, ada yang kanvasnya kecil, ada yang kanvasnya jenis kainnya beda dan lain-lain. Jadi untuk ujian praktek kali ini saya minta untuk kanvasnya semua harus disamakan. Nah, kanvasnya sudah saya sediakan, harus ada logonya. Logo ini dari logo pembuat kanvasnya. Nah, pertama kalian harus sudah mengerjakan tugas sebelumnya. Kedua, kalian membeli kanvas di depan MAN, di fotokopi depan MAN, yaitu Alam Grafika, dan kanvasnya harus ada logonya. Logonya yaitu mereknya adalah Think Up. Oke. Logonya atau mereknya adalah Think Up. Jadi kalian harus beli di depan MAN itu. Seharga Rp20.000 ya. Kalian beli kanvas seharga Rp20.000. Selanjutnya untuk bahan lainnya seperti kuas, cat, kuas dan cat ya, hanya kuas dan cat. Alat selanjutnya paling satu lagi adalah palet. Untuk bahan atau alat lainnya silahkan kalian sediakan sendiri. Misalkan kalian masih ada cat sisa ketika kalian membuat rumah gadang, atau kalian masih punya cat sisa lukis kalian, atau masih ada cat-cat sisanya, silahkan kalian pakai untuk melukis di ujian praktek ini. Jadi saya ulang lagi, syaratnya pertama kalian harus sudah mengerjakan semua tugas sebelumnya, yaitu melukis alam benda dan membuat rumah gadang di semester 1. Kemudian kalian harus membeli kanvas harga Rp20.000 di depan MAN 1 Bekasi. Nama fotokopinya adalah fotokopi Alam Grafika. Satu lagi, kanvasnya harus yang ada stempel dari sayanya.
supaya itu dipastikan adalah bahan untuk ujian praktek. Kemudian bahan selanjutnya atau bahan lainnya seperti cat, kuas, dan palet, silahkan kalian cari sendiri, atau kalau kalian masih punya sisanya silahkan kalian gunakan, atau kalian boleh menggunakan pewarna apa saja atau cat apa saja. Itu adalah ketentuan untuk mengikuti ujian praktek. Oke, kita masuk ke soal untuk ujian praktek. Nah, yang akan kalian buat dalam ujian praktek seni budaya tentu adalah sebuah karya lukis. Nah, lukisan apa yang akan kalian buat? Lukisan yang kalian buat adalah lukisan bebas, tapi dengan beberapa syarat ketentuan harus mengacu pada aliran-aliran berikut. Ada di sebelah saya aliran-alirannya. Ada beberapa aliran yang bisa kalian pilih, dan saya harap kalian mengikuti aliran atau gaya melukis semacam itu. Nah, untuk tema lukisan, sekali lagi temanya bebas. Kalian bisa mencari atau menggunakan objek apa saja atau dengan imajinasi kalian. Yang penting dia memiliki unsur dari salah satu gaya berikut. Nah, selain itu, untuk durasi pengerjaan ujian prakteknya, karena saya rasa untuk persiapan dan segala macamnya itu untuk mengacu pada jadwal yang sudah di-share di grup kelas dan yang sudah kalian dapatkan, saya rasa durasi waktunya itu tidak akan cukup untuk waktu apa segala macamnya kalau kita mengikuti jadwal yang ada di yang diberikan oleh MAN. Maka dari itu saya membebaskan kalian untuk melukis kapan saja, tapi tidak boleh lebih dari hari ujian praktek. Ujian praktek itu digelar selama 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu kalian mengerjakan karya tersebut bebas, kalian mau mengerjakannya kapan saja, tapi dimulai pada hari pertama sampai hari terakhir tadi. Jadi ketika hari terakhir saya merekap nilai atau tugas kalian, nama kalian tidak ada, berarti otomatis akan saya buat kalian tidak mengikuti ujian praktek. Kalau ada, berarti akan saya rekap sebagai kalian telah mengerjakan ujian praktek. Nah, bentuk laporannya, jadi kita tidak, pada saat ujian praktek itu berlangsung, kita tidak usah ada komunikasi aktif, misalkan ada Zoom atau ada apa segala macam. Jadi di hari pertama itu kalian sudah boleh mulai untuk melukis. Kemudian dikumpulkan paling lambat adalah minggu terakhir jadwal ujian praktek. Jadi untuk hari pertama kalian tidak usah perlu nyari-nyari saya, kalian langsung saja mulai ujian prakteknya. Kalian mulai melukis dan segala macam. Saya hanya akan minta laporan dari kalian. Laporannya berupa, pertama, kalian akan saya berikan contohnya nanti. Kalian pertama harus memfoto secara selfie. Saya minta selfie-nya seperti ini. Di sini kanvas, kemudian di sini muka kalian. Di sini kanvas, di sini muka kalian. Kemudian ini misalkan karyanya. Kemudian di bagian belakangnya kalian juga selfie dengan bagian belakang yang memperlihatkan logo dari stempelnya, ya. Jadi pertama kalian selfie dengan kanvas, kemudian kalian selfie dengan logo. Nah, setelah itu kalian juga harus memfoto alat-alat sebelum kalian mulai melakukan ujian praktek. Alat-alatnya seperti misalkan kuas, cat, kanvas, pensil, dan lain-lain. Kalian foto. Kemudian kalian minta tolong orang tua kalian atau adik kalian atau kakak kalian untuk memfotokan pada saat kalian sedang mengerjakan lukisan tersebut. Jadi kalian sedang melukis,
kalian minta tolong difotokan oleh siapa saja, atau kalian taruh kameranya kemudian pakai timer, jadi kalian sedang melukis kanvas tersebut. Nah, saya minta lukisannya itu memperlihatkan diri kalian, fotonya itu memperlihatkan diri kalian dan lukisan yang sedang kalian lukis. Nah, itu progresnya. Jadi saya minta foto untuk yang difotokan tadi, yang ada foto ada kalian dan karyanya itu 30% pengerjaan dan 50% pengerjaan. Jadi waktu kalian baru mengerjakan mungkin dari sketsa, kemudian foto yang kedua adalah foto setengah jadi, dan kemudian foto selfie yang sudah jadi. Jadi laporannya ada 5 buah foto. Pertama, foto selfie dengan karya. Kedua, foto selfie dengan logo ujian prakteknya atau logo ini tadi. Ketiga, kalian memfoto alat dan bahan ujian praktek kalian. Yang keempat, kalian foto saat sedang proses pengerjaan 30%. Dan yang terakhir, yang kelima adalah foto pengerjaan pada saat 50% pengerjaan. Jika salah satu dari kelima foto ini tidak ada, saya tidak mau yang lebih ya. Saya cuma minta 5 foto saja. Kalau kalian mengirimkan lebih-lebih itu akan ribet sama saya. Nanti yang fotonya kurang, fotonya lebih, atau fotonya tidak sesuai yang saya tugaskan, tentu akan ada pengurangan nilai. Jadi kalian dengar baik-baik perintahnya, kalian dengar baik-baik soalnya, kalian dengar baik-baik tata cara pengerjaan dan pengiriman karyanya. Itu akan membuat nilai kalian sempurna jika semuanya sama. Nah, kemudian kalian kirim sebelum pekan ujian praktek ini berakhir. Jadi kalau sudah berakhir ujian prakteknya, tentu di laporan ujian prakteknya nanti kalian berarti belum mengerjakan ujian praktek. Oke, sekali lagi saya ulang tata cara ujian prakteknya. Syaratnya pertama, kalian harus sudah mengerjakan 2 tugas sebelumnya, yaitu karya lukis alam benda dan karya 3 dimensi rumah gadang, replika rumah gadang. Jika kalian masih belum mengerjakannya, berarti kalian tidak boleh mengikuti ujian praktek. Maka dari itu nanti laporannya kalian belum mengikuti ujian praktek. Setelah itu kalian tidak akan bisa mendapatkan ijazah. Kemudian yang kedua, kalian harus membeli kanvas di depan MAN, di fotokopi depan MAN, yaitu Alam Grafika, yang ada logo saya. Ya, logonya seperti ini, bukan logo yang lain, logonya seperti ini. Kemudian kalian mulai membuat karyanya adalah karya bebas dengan tema atau aliran gaya seperti ini. Kemudian kalian harus mengirimkan pertama foto selfie dengan karya, kedua foto selfie dengan logo ini, ketiga bahan dan alatnya, keempat proses pengerjaan, jadi foto kalian senimannya dan kanvasnya, gambar pada kanvas itu memperlihatkan progres pengerjaan 30%, dan satu lagi foto progres 50%. Jadi foto kalian sedang melukis pada saat 30%, dan foto saat kalian melukis pada saat progres 50%. Nah, jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di grup. Mungkin itu saja tata cara mengikuti ujian praktek seni budaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.